mengamankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi di era globalisasi saat ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai luhur Pancasila semakin tergerus. Bagaimana kita memaknai hari lahir Pancasila sebagai momentum agar mencintai kembali Pancasila sebagai pedoman hidup kita? Akan kita bahas bersama dengan narasumber yang telah tersambung melalui virtual bersama dengan Dr. Suhari, dosen Prodi PPKN Universitas Adibuana Unipa Surabaya. Selamat sore, Pak Suhari. Selamat sore, Pak Suhari. Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, Pak Suhari, mengenai hari lahir Pancasila, tema yang diusung untuk tahun ini adalah Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia. Apa yang dapat kita maknai bersama, Pak? Makasih. Jadi begini ya, bahwa sebetulnya untuk sampai pada tindakan itu kan ada beberapa langkah dalam pembelajaran ya. Bahwa kita itu harus mengenal dulu. Setelah itu menguasai. Baru kita bisa menerapkan. Bagaimana kita akan bisa menerapkan, mengaplikasikan sesuatu dengan baik kalau tidak diawali dengan bagaimana kita mengenal, menguasai tentang sesuatu. Oleh karena itu ya, kalau kita ingin mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya kita harus awali dulu pengenalannya secara benar, penguasaan tentang Pancasila secara benar. Ya, sementara itu. Baik, Pak Suhari tadi mengatakan, ya Pak Suhari tadi mengatakan bahwa ada 3 tahapan setidaknya kemudian Pancasila bisa menjadi pedoman atau bisa diamalkan sebagai tindakan begitu. Tapi apakah Pak Suhari kemudian melihat saat ini generasi kita, terutama generasi milenial, sudah mengenal dan juga menguasai Pancasila sebagai ideologi bangsa kita? Saya melihat kita mengalami kemunduran yang sangat besar sekali dalam rangka penanaman nilai-nilai Pancasila. Ini setidaknya bisa kita identifikasi berawal dari setelah reformasi terjadi. Saat itu muncul gejala fobia Pancasila. Mengapa muncul? Karena Pancasila diidentikan dengan orde baru, dilekati dengan stigma, sehingga orang belajar Pancasila saja tidak. Apalagi ketika P4. Nah, kenal P4 kan? Kalau generasi sekarang ditanya P4 dan tidak kenal lagi. Padahal dulu ketika ya masuk sekolah, kuliah, semua ada tahapan penataran P4. Setidaknya diawali dengan mengenal apa Pancasila itu, apa Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sekarang di Undang-Undang Dasar 45 sudah tidak ada GBHN, tapi yang ada adalah RPJN, Rencana Pembangunan itu ya. Tetapi dikenalkan, kalau sekarang kan tidak ada upaya untuk itu, sehingga bagaimana pengenalannya? Wong kenal saja tidak, bagaimana mau mengaplikasikan? Baik, Pak Suhari, ya. Terima kasih. Tadi sempat mengatakan bahwa generasi milenial saat ini mengalami kemunduran, terutama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Sebenarnya apa tantangan yang kita hadapi sehingga terjadi kemunduran tersebut? Itulah tanggung jawab kita bersama. Mengapa tidak sepenuhnya itu kesalahan generasi sekarang? Mengapa? Karena generasi milenial itu memiliki karakteristik yang jelas berbeda dengan generasi-generasi terdahulu ya. Kita tahu generasi milenial itu generasi yang katakan sudah melek teknologi, beda dengan generasi sebelumnya. Kemudian orientasinya itu lebih pada hasil, tidak lihat proses. Kemudian dia lebih berorientasi pada diri, ekspresi diri. Nah, sementara upaya kita untuk mengenalkan dasar negara, ideologi negara dengan berbagai aktivitas yang muncul dalam kehidupan kemasyarakatan kan sekarang kita kurang sekali. Kita bisa lihat dulu di masyarakat ada yang namanya kelompok pencapir, ya. Kemudian pengenalan nilai, penerapan nilai-nilai P4 yang katakanlah masih
dalam berbagai lini kehidupan bermasyarakat. Sekarang kan tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu, jika akhirnya mereka memiliki pengenalan, apalagi pemahaman yang kurang, maka itu menjadi tantangan kita pada masa sekarang untuk melakukan itu. Supaya apa? Supaya nanti ya, sebagai bangsa kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa. Mungkin kita harus mengingat bagaimana yang disampaikan Bung Karno, bagaimana hebatnya pemuda. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan gunjangkan dunia. Apalagi kalau kita melihat potensi yang dimiliki generasi milenial dengan perkembangan iptek yang ada sekarang. Harusnya ini kita akomodasi dengan baik, sehingga tugas kita adalah mengadaptasikan bagaimana upaya pemahaman, pengenalan pemahaman nilai pada generasi muda supaya tidak hilang, supaya pemuda kita tidak disorientasi ya, terhadap dasar negara. Tapi kira itu. Iya, baik Pak Suhari, untuk bisa mengenalkan Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara kita bisa menggunakan sarana pendidikan formal begitu ya. Kalau dulu mungkin di jenjang dari mulai SD sampai dengan SMA kita diberikan pembelajaran terkait dengan PPKN atau mungkin Pancasila dan juga kewarganegaraan. Bagaimana kemudian di era saat ini, apakah kemudian sudah optimal pendidikan terkait dengan Pancasila dan kewarganegaraan di pendidikan formal kita? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ini kesempatan saya untuk menyampaikan. Ketika kemarin dirilis tentang PP 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, disitulah akhirnya menunjukkan kelemahan kita bahwa UU Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang 20 tahun 83 itu ya, 2083. Nah, itu ternyata tidak secara eksplisit menyebutkan mata kuliah Pancasila atau mata pelajaran Pancasila untuk jenjang pendidikan menengah dasar. Ya. Jadi yang wajib di semua jenis jalur dan jenjang itu ternyata adalah agama, PKN, bahasa. Padahal Pancasila itu ideologi negara. Ini kan sesuatu yang ya naif kalau boleh dikatakan. Oleh karena itu pada tahun-tahun itu di awal pemberlakuan Undang-Undang Sisdiknas itu 2083 itu untuk di kalangan pendidikan tinggi, Forum Rektor seluruh Indonesia itu memasukkan Pancasila, pendidikan Pancasila itu sebagai mulog. Ini kan juga naif. Pembelajaran tentang ideologi negara kok jadi muatan lokal. Tetapi ternyata tidak direvisi. Dan dikeluarkannya PP yang baru ini karena menginduk pada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan yang lama, makanya pendidikan Pancasila juga tidak muncul secara eksplisit. Ini beda dengan di pendidikan tinggi, itu ada undang-undang tentang sistem pendidikan tinggi yang secara tegas menyatakan bahwa di pendidikan tinggi mata kuliah yang wajib di setiap jenis dan jalur jenjang pendidikan di pendidikan tinggi, baik diploma, sarjana, ya, itu adalah satu, agama. Yang kedua adalah Pancasila. Yang ketiga adalah PKN, pendidikan kewarganegaraan. Dan yang keempat adalah bahasa Indonesia. Kalau kita telusuri kadang memang, mohon maaf, substansi dari pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila ini tidak dipahami secara benar, sehingga kadang dijumbuhkan, digabungkan ya. Oleh karena itu kita kenal dulu akhirnya apa? Ya di sekolah ada mata pelajaran PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Padahal substansi yang dibelajarkan sebetulnya adalah dua hal yang berbeda. PKN itu kewarganegaraan itu lebih pada bela negara, hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan pembelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila itu adalah pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini memahamkan bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar untuk pengaturan dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memberi tuntunan bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-harinya. Nah, ini kan sebetulnya dua hal yang berbeda. Ya, sementara itu. Baik, Pak Suhari, tadi sempat disebutkan bahwa sekarang Pancasila hanya sebagai muatan lokal, tidak masuk dalam kurikulum, terutama dalam sekolah menengah. Nah, sebenarnya Pak, apa yang harus dipahami oleh generasi muda ataupun generasi milenial? Tidak hanya tentang konsep dari Pancasila itu sendiri, namun juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi harusnya kita berangkat dari status formalnya. Oleh karena itu, kemarin di beberapa perguruan tinggi yang memiliki pusat kajian tentang Pancasila, begitu dikeluarkan PP ini langsung teriak, ya, minta supaya apa? Itu direvisi dan bisa disaksikan di media, di DP semua bahwa Pak Menteri, Pak Mas Menteri ya, sudah menjanjikan untuk melakukan revisi dan itu yang kita tunggu. Nah, sekarang tugas kita, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan dalam peraturan itu, ya, tetapi menjadi tugas kita untuk membelajarkan pada generasi kita. Mengapa? Generasi milenial itu adalah generasi yang sekarang memegang peran penting dalam istilahnya ya kehidupan kita sekarang. Nah, oleh karena itu sebetulnya sudah ada inisiatif dari Kemendikbud itu merancang, meluncurkan yang namanya pelajar Pancasila. Nah, ya. Tapi pelajar Pancasila itu masih, saya katakan, masih berhenti di tengah jalan, ya, stagnan, ya. Sebuah generasi yang istilahnya yang diharapkan nanti satu itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, yang kedua itu berkebinekaan global. Nah, generasi milenial itu kan sudah generasi yang sudah tidak terkungkung oleh batas-batas teritorial kita lagi. Ya, wawasannya sudah global. Yang berikutnya adalah gotong royong. Nah, ini masih harus diangkat lagi. Mengapa? Harus menumbuhkan kesadaran bahwa manusia menjadi manusia, hidup itu harus bersama manusia. Itu tidak bisa ditinggalkan. Padahal salah satu ciri khas generasi milenial itu apa? Keakuannya. Dia bisa melakukan sendiri. Dengan modal gadget yang dimiliki, dia multitasking. Semua bisa diatasi dari sana. Dan itu kan memang ciri khas sekarang. Yang keempat, mandiri. Ya, kalau kemandirian ini juga harus ditanamkan. Kita lihat generasi milenial itu kan apa istilahnya? Cepat bosan. Mengapa? Karena ketersediaan upaya untuk lompat-lompat. Dalam arti yang memang pasti kondisi sekarang menyediakan untuk itu. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, ini kan memang ditutup. Kritis, berikutnya kreatif. Dan itu semuanya sebetulnya dimiliki oleh generasi milenial sekarang. Nah, sekarang bagaimana kita menyediakan ruang bagi mereka agar dalam rangka pembelajaran Pancasila pada generasi ini tetap ada. Kalau tidak, nanti tercerabut dari akar budaya kita. Kenapa? Wawasan global lebih mengemuka, tetapi keindonesiaannya malah hilang. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, sementara itu. Baik, Pak Suhari, untuk bisa mengembalikan semangat keindonesiaan yang bisa dibilang semakin tergerus dengan adanya era global ini, apa yang kemudian menjadi pesan dari Pak Suhari kepada generasi muda kita di momen Hari Pancasila ini? Iya, terima kasih. Ini satu kesempatan bagi saya untuk mengimbau kita. Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita punya ideologi negara Pancasila. Oleh karena itu kita harus kembali ke ideologi negara kita.
Memang kehidupan sekarang dengan perkembangan iptek yang terjadi menjadikan kita manusia global. Tetapi harus diingat, sebagai bangsa kita tetap harus menjaga itu. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pembelajaran Pancasila itu harus dimulai dari awal. Kita harus kembali. Kita punya peribahasa Allah bisa karena biasa. Ya, oleh karena itu di sekolah-sekolah itu ya tetap harus kembali lagi pembiasaan, misalnya membacakan Pancasila di awal pembelajaran. Supaya apa? Itu secara tidak langsung akan terinternalisasi dalam diri mereka. Kalau di medsos beredar bagaimana? Ini yang sudah tes di, mohon maaf ya, kalau tidak salah itu yang di medsos itu di sekolah kedinasan, itu berarti levelnya kan sudah jenjang di KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu sudah jenjang 6. Sudah sarjana atau diploma 4 di sana. Tetapi ketika dites disuruh melafalkan Pancasila tidak hafal, itu kan naif sekali sebetulnya. Dong yang mohon maaf kalau di medsos itu disandingkan dengan OGDJ ya, malah lengkap. Nah ini kan, wah kok bisa jadi seperti ini? Bagaimana Indonesia masa depan? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Suhari SHMSI, dosen Prodi PPKN Universitas Adi Buana Surabaya sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Semoga